Sekarang kita akan belajar mengenai materi tata surya, rotasi bumi, dan juga revolusi bumi. Nah, sebelumnya udah ada pernah belajar tentang tata surya? Belum. Nah, tata surya itu adalah sekumpulan susunan dari benda-benda langit. Nah, benda-benda langit itu terdiri dari matahari dan semua objek-objeknya. Nah, objek-objeknya itu terdiri dari planet kecil atau planet-planet kecil yang biasa disebut dengan katai. Terus satelit, meteor, dan banyak lagi nanti kita akan pelajari. Nah, pernah dengar kan? Nah, pernah berpikir enggak? Mengapa ada matahari, ada bulan, ada bintang, kok bisa ada? Nah, kan itu kita sebagai umat Islam tahu itu adalah ciptaan dari Allah kan? Nah, ada seorang ahli yang menyatakan bahwa adanya matahari dan bintang, bulan, tata surya itu ada karena salah satu teori yang paling terkenal itu namanya teori hipotesis The Big Bang. Nah, teori itu menyatakan bahwa adanya galaksi, tata surya, matahari seperti itu adanya dari massa yang sangat besar dan sangat berat. Nah, massa itu adanya seperti reaksi inti yang membuat massa itu meledak. Nah, massa itu meledak menjadi puing-puing, kan ada kalau meledak puing-puing kecil begitu. Nah, kalau ada puing-puing kecil itu berjuta-juta tahun, nah puing-puing itulah yang menjadi galaksi kita sekarang. Nah, itu. Terus kita masuk kepada susunan tata surya ini ya. Susunan tata surya itu terdiri dari yang pertama ada matahari. Nah, Ibu ada gambar. Nah, gambar tata surya. Nih. Ada matahari dan masih banyak ya yang Ibu sebutkan benda-benda langit tadi. Ada matahari, planet-planet dan sebagainya. Nah, matahari itu apa? Sumber panas. Nah, benar ya. Matahari itu adalah pusat dari tata surya. Jadi semua benda-benda itu berpusat kepada matahari. Nah, matahari itu berupa bola gas pijar yang sangat panas. Nah, tahu nggak matahari itu kalau kita berdiri di bawah matahari pasti sangat panas kan? Nah, matahari itu punya lapisan. Yang pertama yang paling dalam itu namanya inti matahari. Inti matahari itu sangat panas. Yang kedua ada namanya fotosfer. Yang ketiga kromosfer, dan yang keempat yang paling luar dari matahari itu namanya corona, bukan virus ya, tapi corona. Nah, corona itu panasnya sekitar 1 juta derajat Celcius. Nah, kita yang jauh aja pasti panas kan? Nah, jadi memang sangat panas. Yang kemudian ada planet. Nah, tahu nggak planet-planet kita tuh ada berapa? 13. 9. Nah, kita di tata surya ada 8 planet. 8 planet. Yang pertama itu ada Merkurius. Merkurius itu adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Nah, yang kedua itu ada Venus. Yang ketiga baru Bumi. Bumi di mana tempat kita tinggal ini kan. Yang kelima ada Mars. Yang keenam Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang paling jauh. Neptunus itu kan tidak ada yang ada kehidupan di planet ini kecuali Bumi. Kenapa? Karena Bumi itu memiliki suhu yang pas, nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin. Semakin ke ujung planet semakin dingin. Bahkan yang Neptunus itu tuh semuanya terdiri dari air, nggak ada tanah, air semua. Jadi nggak bisa tinggal kan? Ya. Terus gitu juga kalau Merkurius kan sangat panas sekali, dekat sekali dengan matahari, kan sangat panas, nggak bisa ada kehidupan di situ. Selain itu ada benda-benda langit tadi, benda-benda langit seperti bintang, satelit, komet, asteroid. Pernah belajar? Pernah tahu? Nah, yang pertama itu ada bintang.
Kalau malam ada lihat bintang kan? Nah, bintang itu terdiri dari dua. Nah, sebenarnya bintang itu ada dua. Yang pertama itu ada bintang nyata dan juga bintang semu namanya. Bintang nyata itu bintang yang memiliki sinar yang kita lihat itu. Nah, itu namanya bintang nyata. Nah, kalau bintang semu itu bintang yang nggak punya cahaya, tetapi kita bisa lihat dia karena adanya pantulan cahaya dari bintang-bintang nyata. Nah, makanya bintang semu itu dapat terlihat. Kemudian ada satelit. Nah, satelit tahu apa tuh? Satelit Benda yang mengelilingi planet. bumi. Nah, satelit alami kita itu adalah bulan. Nah, bulan yang kita lihat itu adalah satelit alami. Ada satelit buatan yang dibuat oleh manusia. Nah, ini satelit alami kita adalah bulan. Bulan itu kan mengelilingi bumi ya. Nah, kemudian ada komet, asteroid, sama juga dengan benda-benda langit, dan juga ada meteor. Pernah dengar meteor kan? Nah, meteor itu sebenarnya benda yang jatuh dari langit ke bumi, menuju bumi. Nah, kalau meteor dia tuh kayak jatuh ke bumi, tapi terbakar dulu di langit itu ada atmosfer namanya. Nah, terbakar. Nah, kalau habis nggak sampai dia ke bumi, nggak jatuh dia kan. Itu kalau terbakar kan berarti ada cahaya. Nah, itu biasa disebut dengan bintang jatuh. Nah, kan banyak yang bilang kan. Nah, terus ada juga meteoroid. Kalau meteorit itu yang sampai ke bumi, dia nggak habis dia di atmosfer tuh, jatuh sampai ke bumi. Kan ada orang bilang meteor jatuh gitu. Kita lanjutkan ke materi berikutnya ya, yaitu materi tentang rotasi bumi. Nah, tahu nggak rotasi bumi itu apa? Rotasi gravitasi. Nah, rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Ada gini. Rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Bumi itu berputar loh, kita kan nggak kerasa bumi berputar kan. Bumi itu berputar pada porosnya, kayak bola berputar gitu. Nah, ini matahari misalnya, terus ini bumi, dia berputar terus seperti itu. Nah, itu berputar pada porosnya itu disebut dengan rotasi bumi. Nah, lamanya rotasi bumi ini sekitar 23 jam 56 menit 4 detik. Nah, digenapkan menjadi 24 jam, ya kan? 24 jam sama dengan 1 hari. Nah, kita nggak kerasa kalau bumi ini, kenapa kita nggak kerasa kalau bumi ini bergerak? Itu ada dua alasan kenapa kita nggak kerasa. Yang pertama, karena adanya gaya gravitasi tadi. Nah, gaya gravitasi kan gaya tarik menarik ya, gaya tarik menarik yang menyebabkan kayak benda jatuh pasti ke bawah. Nah, gaya gravitasi bumi ya kan. Selanjutnya yang kedua itu alasannya yaitu karena bumi itu sangat besar. Jadi kita kalau bumi bergerak kita ikut serta bergerak. Jadi kita nggak terasa kalau bumi sedang bergerak. Selanjutnya apa ya akibat dari bumi bergerak itu? Ada akibat dong dari bumi bergerak ini. Nah, yang pertama itu adanya peredaran matahari yang melintas dari timur ke barat. Kan kita bergerak tuh, matahari bukan, kalau kita melihat dari bumi, matahari yang bergerak dari timur ke barat kan, matahari terbit dari timur dan padahal sebenarnya kita yang bergerak mengelilinginya. Itu akibat rotasi bumi. Itu disebut dengan peredaran semu harian matahari. Dan kemudian ada akibat yang kedua, adanya pergantian siang dan malam. Nah, kenapa gitu? Nah, kan dia berputar tadi. Bagian yang kena sinar matahari itu siang. Nah, belakang ini kan nggak kena, malam. Jadi kalau kita sekarang siang nih, berarti kita lagi sedang ada di cahaya matahari. Kalau bumi berputar nanti malam kan? Nah, itu kita di bagian sini. Jadi bumi itu berputar. Nah, kemudian yang ketiga adanya perbedaan waktu. Tahu nggak? Pernah dengar nggak garis khatulistiwa? Pernah kan? Garis yang terletak di lintang 0 derajat. Nah, itu di tengah-tengah sekali. Nah, itu tuh pusatnya tuh ada di kota Greenwich di Inggris. Nah, itu tuh
kenapa dia menjadi pusat waktu? Karena dia berada pas di garis khatulistiwa itu tadi. Nah, yang keempat ada yaitu perbedaan percepatan gravitasi bumi dan juga pembelokan arah angin. Nah, kita selanjutnya ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya yaitu revolusi bumi. Nah, selain bumi tadi berputar pada porosnya, ternyata bumi juga berputar mengelilingi matahari. Dia berputar kan, rotasi bumi tadi. Sekalian berputar mengelilingi matahari dan melalui lintasan garis yang kita sebut ini. Garis ini adalah garis palak bumi. Palak bumi itu adalah garis lingkaran elips. Lingkaran ini itu lingkaran elips namanya. Lingkaran di mana bumi itu berputar mengelilingi matahari. Nah, arahnya sama timur ke barat kayak yang rotasi tadi. Dan pasti ada bukti dong. Kita nggak bisa percaya kan kalau misalnya bumi itu bergerak, bumi itu keliling, pasti ada bukti. Nah, ada beberapa ahli yang menemukan bukti. Buktinya tuh seperti terjadi aberasi cahaya bintang katanya, yaitu perpindahan yang tampak dalam arah cahaya datang. Kemudian terjadinya paralaks bintang. Nah, pengaruh dari tentu ada pengaruh juga dari revolusi bumi ini kan. Nah, pengaruhnya itu yang pertama adanya perbedaan lama siang dan malam. Kemudian adanya gerak semu tahunan matahari. Nah, kenapa matahari itu kalau bumi itu mengelilingi matahari selama 365 hari. Tepatnya 365/4 hari. Nah, itu kan kita tahu itu berapa? 1 tahun ya kan. Nah, kemudian ada juga pengaruhnya dari revolusi bumi ini yaitu perubahan musim. Nah, di bagian utara dan selatan bumi ini ada 4 musim, tahu kan? Nah, ada 4 musim, yaitu musim semi, musim gugur, musim panas dan musim dingin. Nah, kenapa kita cuma 2 musim? Nah, karena kita ini tinggal di Indonesia ini adalah negara tropis, daerah tropis. Kenapa daerah tropis? Karena daerah yang dilewati oleh garis khatulistiwa tadi. Nah, Indonesia melewati garis khatulistiwa, karena itu Indonesia itu punya 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Nah, selanjutnya ada pengaruh lain yaitu perubahan kenampakan rasi bintang. Nah, rasi bintang itu adalah susunan bintang-bintang yang dapat kita lihat dari bumi yang membentuk pola. Tahu kan rasi bintang? Tahu. Ada yang bintang itu orang menyebutkan apa aja rasi bintang tuh? Ada Aquarius, Scorpion, Pisces, Gemini, gitu kan. Kemudian adanya kalender Masehi. Kenapa bisa ada kalender tadi? Karena lama waktu revolusi bumi 365 itu kan kalender kita kan, selama 1 tahun. Nah, itulah pengaruh dari revolusi bumi ini. Nah, sekian ya materi dari Ibu hari ini. Semoga paham. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.